Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Sobat Jawan yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita hingga saat ini, terutama nikmat iman dan Islam, serta nikmat kesehatan, waktu dan umur yang masih diberikan kepada kita hari ini, sehingga kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan pada kesempatan tahun kali ini. Sholawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga seluruh umat yang senantiasa istiqomah menjalankan risalah yang beliau bawa, yaitu dinul Islam. Sobat Jawan yang dirahmati Allah, Allah dalam Al-Quran berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan menegakkan kedudukan kalian. Quran Surat Muhammad ayat ke-7. Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa barang siapa yang menolong agamanya Allah, agama yang diridhai Allah yaitu Islam, maka Allah akan menolong orang tersebut. Dengan kata lain, Allah hendak menguji hamba-hambanya yang berjuang membela dan menegakkan ajaran agama Islam, karena sesungguhnya Allah yang Maha Kuasa tidak membutuhkan bantuan dari siapapun. Di dalam ayat lain Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala yansurunallahu may yansuruh, innallaha laqawiyyun aziz. Yang artinya, sesungguhnya Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Quran Surat Al-Hajj ayat 40. At-Tabari mengatakan, makna dari sesungguhnya Allah pasti menolong orang-orang yang menolong agamanya, yaitu Allah pasti menolong orang-orang yang berperang di jalannya agar kalimatnya tinggi terhadap musuh-musuhnya. Maka makna pertolongan Allah kepada hambanya adalah bantuannya kepada hambanya, sedangkan makna pertolongan hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jihad orang itu di jalannya untuk meninggikan kalimatnya. Tafsir At-Tabari juz ke-17 halaman 651. Sedangkan Al-Qurtubi mengatakan bahwa maknanya adalah orang yang menolong agama dan nabinya. Dari Al-Jami' lil Ahkam, Quran juz 12 halaman 386. Sobat Jawan yang dirahmati Allah, akhir-akhir ini kita melihat banyak kejadian yang sengaja maupun tidak dilakukan oleh orang-orang yang memusuhi agama Allah, yang memusuhi Islam, dengan tujuan untuk menghina, merendahkan, ataupun menistakan agama Islam. Misalnya yang dilakukan oleh oknum pendeta Saifuddin, yang menuduh ada 300-an ayat di dalam Al-Quran yang menjadi biang radikalisme, sehingga dia meminta untuk menghapus ke-300 ayat tadi. Sebelumnya ada orang yang bernama MKJ yang menghina Rasulullah SAW. Dia sudah ditangkap dan update-nya beberapa hari yang lalu divonis hukuman penjara 10 tahun. Apakah ini akan berhenti sampai di situ? Sepertinya tidak, karena masih banyak penistaan yang terjadi yang mungkin tidak
nampak di permukaan, tapi masif terjadi. Lalu bagaimana sikap kita sebagai seorang mukmin yang harus kita lakukan jika kita mendapati hal tersebut? Sobat Sol yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW bersabda dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya. Dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut dapat kita ambil kesimpulan, apabila kita mendapati kemungkaran atau penistaan terjadi di depan mata kita, maka ada 3 hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama, mencegahnya dengan cara mengingatkan melalui kekuatan atau kekuasaan, karena tangan dalam hadis tersebut dimanakan sebagai kekuatan. Contohnya dengan melaksanakan jihad fisabilillah. Hanya saja saat ini kita belum boleh melakukan hal ini, dikarenakan umat Islam belum lagi punya pemimpin yang berani untuk menerapkan dan menegakkan hukum-hukum Islam secara menyeluruh. Kemudian yang kedua, yaitu mencegah dengan cara mengingatkan melalui lisan atau peringatan. Disinilah peran yang seharusnya dapat kita lakukan saat ini. Misalnya dengan menyampaikan dengan tegas mengenai ketinggian dan kemuliaan agama Islam. Saling mengingatkan kepada setiap muslim mengenai pentingnya ketakwaan kepada Allah SWT dengan menjalankan syariatnya secara totalitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal ini menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk dapat melaksanakannya. Kemudian yang ketiga, menolak kemungkaran dari dalam hati. Dan ini adalah selemah-lemahnya iman. Ini adalah pilihan terakhir yang bisa kita ambil jika pilihan yang kedua kita tidak bisa melakukan sama sekali. Dan perlu diingat, di dalam hadis tersebut Rasulullah menyampaikan ini adalah selemah-lemahnya iman. Sehingga jika kita tidak mengingkari kemungkaran yang terjadi atau bahkan mendukungnya, maka perlu dipertanyakan apakah masih ada keimanan di dalam dirinya. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Kita berdoa kepada Allah SWT, semoga kita diistiqomahkan dalam keimanan dan ketakwaan, serta kita dan seluruh keluarga kita diselamatkan dari api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.